Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa dan siswi kelas 6? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita lanjutkan bahasan kita tentang listrik. Apakah kalian sudah siap? Baik, kita mulai pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 4 listrik. Tujuan pembelajaran 1. Memahami gejala kelistrikan, di antaranya muatan listrik, pembentukan arus listrik. 2. Memahami cara menghasilkan dan menyalurkan energi listrik. Kita akan mengetahui pembangkit listrik, penyaluran energi listrik. 3. Memahami cara penggunaan dan penghematan listrik. Yang keempat, akan membuat karya tentang listrik. Kita akan praktek. Baiklah, kita mulai pembahasan yang pertama. 1. Memahami gejala kelistrikan. Sebelum kita memahami gejala kelistrikan, sebaiknya kita lihat dulu gambar bagian-bagian atom. Apakah atom itu? Atom adalah bagian terkecil dari suatu benda. Setiap benda terdiri dari atom-atom. Nah, bagian atom ada 3 macam, yaitu 1. Neutron bermuatan netral, kemudian proton bermuatan positif, dan elektron bermuatan negatif. Jadi bagian atom ada 3, yaitu elektron bermuatan negatif, proton bermuatan positif, dan neutron adalah netral. Baik, kita lihat di sini ada 3 buah gambar, yaitu yang pertama atom netral. Atom netral adalah atom yang mempunyai jumlah elektron dan proton yang sama. Yaitu di sini terdapat 1 buah elektron dan 1 buah proton. Kemudian yang kedua adalah atom positif, yaitu atom yang muatan protonnya lebih banyak dibandingkan elektron. Di sini kita lihat ada 2 proton dan 1 elektron. Kemudian yang ketiga adalah atom negatif, yaitu atom yang muatan elektronnya lebih banyak daripada proton. Nah, inilah yang dimaksud dengan muatan atom. Kemudian, memahami gejala kelistrikan adalah muatan listrik itu muncul karena adanya perpindahan elektron dari satu benda ke benda lain. Jika ada lompatan elektron dari satu benda ke benda lain, maka terjadilah arus listrik atau gejala kelistrikan. Nah, gejala kelistrikan ini kita kenal dengan listrik statis. Misalnya kita contohkan adalah penggaris plastik yang digosokkan ke kain wol. Setelah digosok-gosokkan ke kain wol, kemudian didekatkan ke serpihan atau potongan-potongan kertas kecil. Maka potongan kertas itu akan tertarik oleh penggaris plastik. Nah, ini adalah gejala kelistrikan, yaitu listrik statis. Baik, selanjutnya, nomor 2, menghasilkan energi listrik. Energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik. Pembangkit listrik adalah peralatan yang berfungsi untuk membangkit energi listrik dengan cara mengubah energi potensial menjadi energi gerak, kemudian menjadi energi listrik. Energi listrik diperoleh dengan memanfaatkan macam-macam sumber energi, misalnya BBM atau bahan bakar minyak, gelombang laut, angin, batu bara, panas bumi, dan mikrohidro. Maka nanti kita akan mengenal PLTA, pembangkit listrik tenaga air, PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel, PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, PLTG, pembangkit listrik tenaga gas, PLTMH adalah pembangkit listrik tenaga mikrohidro, yaitu untuk pembangkit listrik berskala kecil. Selanjutnya, bagaimana menyalurkan energi listrik? Setelah proses pembangkitan energi listrik di pembangkit listrik,
terjadi proses perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Setelah proses tersebut, energi listrik dialirkan melalui jaringan kabel ke daerah-daerah yang memerlukan. Tentunya disesuaikan dengan kebutuhan. Baik, sampai di sini. Kita lanjutkan yang ketiga. Mengetahui cara penggunaan dan penghematan listrik. Penggunaan listrik haruslah berhati-hati. Sebelum kita mencolok kabel ke stop kontak, kita harus pastikan bahwa tidak ada kabel yang terbuka atau terkelupas. Kemudian, sebelum kita menyentuh saklar, kita pastikan tangan atau badan kita tidak basah oleh air, karena air adalah penghantar listrik. Yang ketiga, jangan terlalu banyak menggunakan soket atau cabang, karena dapat menyebabkan hubungan arus pendek atau konslet. Yang keempat adalah jangan memperbaiki alat elektronik yang rusak tanpa ada keahlian. Bawalah alat elektronik yang akan diperbaiki itu ke jasa servis elektronik sehingga kita akan lebih aman. Jangan sampai terjadi seperti gambar yang kita lihat ini. Oke, selanjutnya cara menghemat listrik. 1. Matikan lampu dan peralatan elektronik jika tidak digunakan. 2. Jangan meninggalkan alat elektronik dalam keadaan standby. Misalnya, banyak kita lihat orang mencharger HP, kemudian setelah HP-nya penuh 100%, maka HP-nya saja yang dicabut, sedangkan chargerannya tetap masih menempel pada stop kontak. 3. Gunakan peralatan elektronik yang hemat energi. 3. Gunakan peralatan elektronik yang hemat energi. Misalnya, di rumah ada 2 alat elektronik yang sama fungsinya. Ada AC, ada kipas angin. Maka yang lebih hemat adalah kita memilih kipas angin. 4. Pilih lampu yang hemat energi atau LED dan sesuai dengan kebutuhan. 5. Manfaatkan cahaya matahari untuk menerangi rumah pada siang hari. Di sini kalian bisa melihat stiker, matikan TV jika tidak ditonton. Kemudian matikan lampu di siang hari, karena ada penerangan dari cahaya matahari. Nah, tentunya kalian bisa melakukan kegiatan atau tindakan yang bisa menghemat energi yang lainnya. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan kita, Ibu berikan tugas agar pelajaran kita lebih dimengerti. Silakan kalian kerjakan latihan bagian B halaman 61. Sedangkan untuk praktek tentang kelistrikan akan kita lakukan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, kita akhiri pertemuan kita. Mudah-mudahan pelajaran ini bermanfaat dan dapat kalian mengerti. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.